Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 8. Di sini Pastor akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar, di mana materi ini akan disiapkan untuk kalian persiapan PAT ya. Semoga nanti apa yang Pastor jelaskan dapat membantu kalian dalam memahami materi bangun ruang sisi datar. Untuk itu, semuanya mohon disimak dan diperhatikan baik-baik agar apa yang nanti kalian pelajari bisa kalian mudah untuk pahami. Kita langsung saja nomor 1. Ya, di sini ada jaring-jaring kubus, sudah ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, dan ada bagian yang ditandain warna biru. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah bentuk kubusnya. Pada jaring-jaring kubus di atas, jika persegi yang diarsir sebagai bidang atas tutup, yang warna biru ini sebagai atas atau tutupnya ya dari kubus tersebut, maka yang menjadi bidang alas kubus adalah persegi nomor berapa. Nah, dari jaring-jaring ini, jika yang warna biru sebagai atap, maka nomor berapa yang menjadi alasnya. Dalam hal ini berarti berpasangan ya, antara alas dan tutup itu saling berhadapan. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini, apa-apa. Ini yang warna biru tetap diam, boleh ya. Di sini saja, yang kita lipat 4 ke sini ya, sebagai nanti bagian sini ya. Kemudian kita lipat lagi ke sini yang bagian kosong, 2 bagian kiri nantinya ya. Dan 1 ini dari bagian depan, dan nanti 3 itu akan ada di atas ya. Nah, berarti pasangan yang warna biru itu akan berhadapan dengan nomor 3, sehingga dapat dipastikan nanti biru dengan 3 ini berhadapan ya. Nah, maka biru berhadapan, maka yang menjadi alasnya yaitu nomor 3 ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang 3 ya. Karena nanti berhadapan ya. Biru berhadapan dengan 3. Nah, ini atap berhadapan dengan alas. Gak apa-apa ya. Jadi nanti yang berhadapan dengan biru itu alas sebagai alasnya. Lanjut nomor 1. Nah, diketahui panjang salah satu diagonal ruang sebuah kubus adalah akar 75 cm. Volume kubus tersebut adalah, mencari volume kubus. Nah, volume kubus yaitu S pangkat 3. Nah, untuk menentukan volume, kita butuh nilai S-nya ya. Bagaimana untuk mencari nilai S? Di sini diagonal ruang kubusnya adalah akar 75. Nah, kita tentukan nilai S-nya dulu ya. Dengan diagonal ruang kubus sama dengan akar 75 cm. Maka untuk menentukan nilai S sisinya, ingat ya bahwa diagonal ruang kubus itu, ingat nih, ingat diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah S akar 3. Ada lagi satu lagi yaitu diagonal bidang. Ya. Kalau diagonal bidang kubus rumusnya S akar 2. Nah, berarti kita di sini gunakan rumus diagonal ruang ya, karena akar 75-nya adalah diagonal ruangnya. Oke, maka diagonal ruang kubus itu adalah kita gunakan S akar 3 dengan nilai yang sudah ketahui yaitu akar 75. Oke, caranya bagaimana? Boleh kita bagi langsung ya. Jadi S sama dengan akar 75 ya, kita bagi dengan akar 3 ya. Akar 75 bagi akar 3 berarti memiliki nilai akar 25. Karena 75 bagi 3 adalah 25 ya. Nilai akarnya tetap, jangan dihilangkan. Maka S-nya adalah 5 ya. Boleh seperti ini ya. Ini nilai S-nya adalah 5. Nah, untuk menentukan volume kubus, nah dengan S
nya sama dengan 5, maka volume kubus yang bisa kita cari yaitu volume ya sama dengan S pangkat 3, yaitu dengan nilai 5, S-nya pangkat 3, maka hasilnya adalah 125 ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Itu ya. Lanjutkan nomor 3. Luas permukaan sebuah kubus ya. Luas permukaan sebuah kubus adalah 384 ya. Volume kubus tersebut adalah, tanyakan volume lagi nih ya. Maka volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Karena yang diketahui adalah luas permukaan kubus, ya, maka kita jadikan luas permukaan kubus dengan nilai 384 cm². Jadikan seperti yang tadi ya. Ini rumusnya, luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S pangkat 2. Yaitu 384. Nah, jadikan persamaan seperti ini ya. Ya, untuk menentukan S-nya terlebih dahulu karena kita mau mencari volume kubusnya ya. Kita butuh S-nya dulu, sisinya dulu ya. Nah, sehingga nilai S pangkat 2 sama dengan 384 kita bagi dengan 6 ya. 6-nya dipindah luaskan jadi pembagian. Jadi S pangkat 2 sama dengan 384 dibagi 6 adalah 64. Sehingga kita butuh nilai S-nya saja. Pangkat 2-nya jadikan nilai akar ke 64, sehingga S-nya adalah 8 cm. Nah, karena nilai S-nya 8 cm, maka baru kita bisa tentukan nilai volumenya sama dengan S pangkat 3 dengan S-nya 8, jadi pangkat 3 sama dengan 512 ya. Cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, mudah sekali ya untuk volume itu. Ingat volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, kalau di soal masih belum ada nilai S-nya, sisinya, cek dulu yang diketahui apa. Jadi luas permukaan kubus 384. Ya, maka luas permukaan kubus sama dengan 384. Jadikan bersamaan dengan rumus luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2. Awas nih, dicatat juga nih. Luas permukaan kubusnya ya. Yaitu 6 kali S pangkat 2. Nah, ini dicatat juga. Jadi di kubus itu ada luas permukaan kubus, ada juga volume kubus. Beda ya, kalau luas 6 kali S pangkat 2, kalau volume S pangkat 3. Oke, lanjut ya untuk soal nomor 4. Nah, sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Tanyakan jumlah panjang rusuk balok tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam balok itu ya, ini jadi bangun ruang balok ya. Oke. Nah, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjang totalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lebar ada 4, 1, 2, 3, 4. Tinggi ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing panjang lebar itu pada balok memiliki 4 ya. Sehingga untuk menentukan jumlah panjang rusuk balok tersebut dengan masing-masing panjang 10, lebar 8, tinggi 6, maka jumlah panjang rusuknya sama dengan, kita kalikan saja ya. Jadi 4 kali hasil jumlah dari panjang tambah lebar tambah tingginya. Boleh ya? Karena 4 itu totalnya masing-masing ada 4 ya. Ini rumusnya seperti ini kalau mencari jumlah panjang rusuk pada kubus ya. Sehingga panjangnya 10, lebar 8, dan tinggi 6. Kita jumlahkan ya. Sehingga kita jumlahkan ini 4 kali 24 ya. Yaitu 96 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah sekali ya, tinggal jumlahkan panjang lebarnya, lalu kita kalikan 4. Lanjut soal nomor 5. Volume sebuah kubus. Nah, ini volume sebuah kubus nih.
Ketahuinya ya. 729 cm kubik. Luas permukaan kubus tersebut adalah, nah ini minta luasnya ya. Oh, tadi kan volume ya. Diminta luas permukaan bidang kubus ya. Nah, kalau luas permukaan bidang kubus kan rumusnya 6 kali S pangkat 2. Sedangkan di sini nilai S-nya, sisinya belum ada ya. Baru ada volume kubusnya. Ya, maka kita rubah menjadi volume kubus sama dengan 729 cm kubik. Jadikan persamaan dengan volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3 sama dengan 729. Sehingga nilai S-nya bagaimana? S-nya sama dengan karena pangkat 3, jadikan akar 3 dari 729. Artinya kita cari akar 3 dari 729, yaitu 9 cm ya. Coba dicek akar 3 dari 729 itu adalah 9 ya. 9 kali 9 kali 9 3 kali. Ya tentunya 729. Maka baru kita cari luas permukaan kubusnya ya. Sama dengan 6 kali S pangkat 2. 6 kali S-nya adalah 9 pangkat 2. 6 kali 81 yaitu 486 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, mudah ya. Jadi kalau ketika mencari luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali S pangkat 2, belum ada S-nya, diketahui volume, nah cari dulu S-nya dari volume ya. Nilai volumenya diakarkan 3 saja. Nah, itu nilai S-nya, 9 ya. Baru kita masukkan ke luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali S pangkat 2. Lanjut nomor 6. Sebuah balok berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, panjang diagonal ruang balok tersebut. Oke. Rumus diagonal ruang balok. Ini dihafalin ya. Ya, untuk mencari panjang diagonal ruang balok, perhatikan rumusnya nih. Panjang, lebar, tinggi pada sebuah balok, kamu pangkat 2-kan. Panjang, lebar, dan tinggi pangkat 2-kan. Nah, panjang pangkat 2, lebar pangkat 2, tinggi pangkat 2 ya. Lalu dijumlahkan ya, hasil pangkat 2 itu. Setelah itu cari nilai akarnya. Nah, jadi rumusnya adalah akar P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Jadi cara ngapalinya panjang lebar tinggi dipangkat 2-kan dan dijumlahkan lalu cari akar. Oke, langsung masukkan. Panjangnya adalah 5 ya. Jadi 5 pangkat 2, lebarnya 4 pangkat 2, dan tingginya 3 pangkat 2. Akar dari 25 tambah 16 tambah 9, yaitu sama dengan akar 50 cm. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut untuk ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 7 gambar di atas yang merupakan jaring-jaring balok adalah, oke, poin 1 betul ya. Ini adalah jaring-jaring nomor 1 salah ya. Ini salah nih, maaf. Ini salah. Karena apa? Karena sisi yang berhadapannya saling berdekatan nih. Ini kotak agak kecil-kecil nih. Nggak boleh berdempet seperti ini. Atau yang ini juga ya. Harusnya terpisah. Nah, seperti nomor 2 nih, betul ya. Ini terpisah nih. Nah, yang agak kecil sama besar terpisah ya, seling gitu ya, selingan ya, terseling. Ini nomor 2 betul. Nomor 3 salah ya, karena sama kayak nomor 1 ya, karena ininya berdekatan nih, yang samanya ya, nggak boleh nih, kecil besar ini nggak boleh ya, jadi salah. Nomor 4 salah kenapa? Karena meskipun ininya besar kecil ya, ini udah saling terselingi ya, apa ya? Ya, diselingi dulu ya. Jadi nggak berdempetan kayak poin 2, poin 1 dan poin 3 nih. Ini kan berdempetan nih, nggak boleh, ini nggak boleh ya. Ini juga nggak boleh, jadi dulu salah. Nah, ini memang terselingi ya, betul, tapi hanya saja nanti sisi yang ini bertabrakan nih, ya kan? Ketika dilipat ini bertabrakan. Ini salah. Ini yang paling tepat adalah yang poin 2 ya. Ketika dilipat
Ya, ini akan menjadi atap, ini akan menjadi alas. Nah, saling berhadapan itu seperti itu. Ini menjadi belakang, di depan, yang saling berhadapan kecil dan kecil ya. Ini kita lipat sebagai kiri dan ini sebagai kanan. Ya, gampangnya gitu ya. Jadi kalau berdempetan kecil sama kecil ini nggak boleh. Ini juga nggak boleh ya, sama yang ini ya. Kalau ini nanti yang ini sama ininya nih akan bertumpuk, jadi nggak boleh ya, sesuai gambar yang ditampilkan. Jadi yang benar adalah gambar di atas teman saya jadi balok adalah poin yang 2. Lanjut. Nah, nomor 8. Untuk nomor 8, volume bangun ruang gambar di atas ya, bukan di bawah. Di atas nyatakan dengan satuan kubus kecil adalah, oke, untuk mencari volume bangun ruang, ini bangun ruangnya adalah balok. Ya, ini balok. Maka volume balok, ya rumusnya adalah volume balok. Dari volume balok kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Kita kalikan saja panjang, lebar, dan tinggi tersebut ya. Oke, berapa panjangnya? Kan nggak ada satuan sentinya. Kita hitung aja baloknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini panjangnya ada 6 satuan. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Berarti lebarnya ada 4 satuan kubus kecil ya. Tingginya 1, 2, 3, 4. Ini tingginya juga ada 4 satuan ya. Nah, sini maka panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 4. Kita kalikan saja menjadi 96 cm kubik ya. 1 meter kubik. 96 satuan kubus kecil ya. 6 satuan ya. Jawabannya tadi. Kita lanjut nomor 9. Oke, nomor 9 di sini ketahui perbandingan panjang lebar tinggi sebuah balok berturut-turut adalah 7:5:2. Jika volume balok tersebut adalah 560 cm3, maka luas permukaannya adalah, oke, di sini sudah ada volume balok yaitu 560 cm3. Masih ingat ya, bahwa balok itu memiliki rumus volume panjang kali lebar kali tinggi dari 560. Nah, panjang lebar tingginya kan tidak ada. Di sini hanya nilai perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Oke, maka perbandingan panjang banding lebar banding tinggi, yaitu 7:5:2, kita jadikan ada variabelnya. Ya, karena kita belum tahu panjang lebar tinggi sebenarnya berapa. Kita cari nilai X-nya. Berarti 7X, 5X, 2X. Kita cari X itu sebagai pengali ya. Nanti dikali berapaan sih 752 ini supaya kita tahu panjang lebar tinggi sebenarnya untuk kita gunakan mencari luas permukaan baloknya ya. Permukaan baloknya ya. Bukan kubus ya, balok. Balok, volume balok. Ya. Jadi panjangnya adalah 7X. Lebarnya 5X. Tingginya 2X sama dengan 560. Kita kalikan saja 752 ya, jadi 70 ya. Nah, X kali X kali X berarti X pangkat 3. 60 hingga X pangkat 3 sama dengan 560. Kita bagi dengan 70, maka X pangkat 3-nya sama dengan 8 ya. Nah, sehingga kita cari nilai X-nya. Nilai 8 ini kita akarin ya. Karena pangkat 3 jadi akarnya akar 3, maka nilai X-nya adalah sama dengan 2 aja, 2 cm ya. 2 aja. Nah, 2 ini adalah pengali ya untuk menentukan panjang lebar sebenarnya berapa. Ya. Maka dapat ditentukan ya nilai panjang lebar dan tinggi sebenarnya yaitu dengan panjang yaitu 7X, maka panjangnya 7 kali 2. Nah, gitu maksudnya ya, pengali itu ya. Jadi 14 cm. Lebarnya yaitu 5X.
Jadi 5 kali 2 gitu ya. 10 cm. Tingginya adalah 2x ya. Jadi 2 kali 2 yaitu 4 cm. Nah, seperti itu ya untuk menentukan X dulu ya. Karena kita baru ada perbandingan panjang lebar yaitu 752 itu perbandingannya. Kita cari nilai X-nya untuk menentukan panjang lebar tinggi sebenarnya berapa. Itu faktor pengalinya ya, yaitu 2 ya dari hasil volume balok 90, kita masukkan panjang lebarnya 7x, 5x, 2x, yaitu 70x pangkat 3, 590 bagi 70, yaitu 8, nah 8 cari akar 3-nya itu 2. Maka kita tinggal cari luas permukaannya. Ya, luas permukaan balok. Nah, ini perlu kalian catat ya. Perlu diingat ya. Diingat silakan tentang rumus luas permukaan baloknya ya. Nah, luas permukaan balok itu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, dijumlahkan kali 2 nantinya ya. Jadi, kali 2-nya terakhir ya. Panjang kali lebar, kemudian tambah panjang kali tinggi, dan tambah lebar kali tinggi. Nah, ini ya. Jadi panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi dijumlahkan, lalu kali 2. Kali 2-nya terakhir ya. Nah, kita terapkan di sini. Luas permukaan balok. Berarti 2 kali hasil dari panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menentukan volume luas permukaan balok ini, kalian harus apa namanya? Cari dulu panjang lebar tingginya masing-masing ya. Oke, kalikan dulu ya. Oke, ini kalikan 2-nya nanti. Kalikan dulu panjangnya 14 kali lebar yaitu 10 tambah panjangnya 14 kalikan tingginya 4 tambah lebarnya 10 kalikan 4. Oke, jadi sama dengan 2 kali 140 tambah berapa ini? 56 ya. 56 tambah 40. Jadi kita 2 kali, kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 200 berapa ini? 36 ya. Coba dijumlahkan ya. 236, 140 tambah 56 tambah 40 ya. Ini sama dengan 2 kali 236, langsung saja ya. Yaitu 472 ya, cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu ya. Lanjut nomor 10. Sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan panjang salah satu diagonal ruangnya adalah 15 cm. Volume balok tersebut adalah ya di sini panjang sudah ada, lebar sudah ada, tingginya yang belum ada ya. Kita tentukan dulu nilai tingginya ya. Oke, dengan cara volume balok itu rumusnya adalah volume balok yang diminta ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sudah ada 10, lebar sudah ada 5, tingginya yang belum ada nih. Hanya saja ada diagonal ruangnya 15. Oke, berarti kita rubah nih diagonal ruang sama dengan 15 ya. Diagonal ruang balok ya. Ya, karena diagonal ruang baloknya 15 sudah ada, maka diagonal ruang ini kita rubah jadi rumusnya. Masih ingat ya? Apa tadi? Panjang kuadrat, panjang pangkat 2, panjang pangkat 2 ya, kuadrat, L pangkat 2, kuadrat ya. Tambah tinggi pangkat 2, jangan lupa diakarin ya. 15. Oke, kita masukkan panjang 10 pangkat 2, lebar berarti 5 pangkat 2, nilai T yang kita cari 15. Oke, pangkat 2 akar dari rumus diagonal ruang ini ya kita pindahkan menjadi pangkat 2 ke 15. Ya, jadi dipindah ruaskan jadi pangkat.
Jadi hilang di sini ya, jadi tinggal 100 sama 25 pangkat 2. Nah, ini jadi 15-nya pangkat 2 gitu ya. Karena nilai akarnya pindah ruas. Jadi 125 tambah T pangkat 2 sama dengan 225. Jadi T pangkat 2 sama dengan 225 dikurangi 125. T pangkat 2 adalah 100. Maka nilai T-nya adalah akar dari 100. Karena T pangkat 2 ya, pangkat 2-nya jadi akar. Jadi hasilnya 10 cm. Jadi tingginya 10 cm ya. Baru kita cari volumenya. Dengan panjang yaitu 10 kali lebarnya 5 dan tingginya dari hasil ini yaitu 10 juga nih. Jadi hasilnya adalah 10 kali 5 kali 10 adalah 500 cm. 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya ya. 11. Sebuah balok berukuran panjang 12 dan tinggi 4 jika luas balok tersebut 60, maka luas permukaannya adalah luas alas ya. Kalau alas balok 60 cm itu berarti hanya bagian bawah saja. Bagian bawah itu terdiri dari apa nih? Panjang dan lebar ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ini balok nih. Nah, ini bagian alas ya. Itu ada panjang dan lebar. Ini bagian alas ya. Jadi ketika ada luas alas balok tersebut 60 cm, berarti luas alas balok dengan nilainya 60 cm pangkat 2, maka luas alas balok itu kan didapat dari hasil perkalian panjang kali lebar. Kenapa? Karena alasnya berbentuk persegi panjang, ada panjang dan lebar ya. Dikalikan itu nilainya 60. Maksudnya gitu ya. Kita lihat di sini ada panjang 12 ya, dan tinggi 4. Berarti kita dapat nilai lebar dari panjang kali lebar 90 ini ya. Dengan panjang 12, lebarnya kan kita cari. Karena lebarnya belum ada, jadi L-nya sama dengan 60 bagi 12. L-nya adalah 5 cm. Nah, seperti itu. Jadi, di soal nomor 11 kan lebarnya belum ada ya. Baru ada panjang dan tinggi, serta luas alas balok 60. Nah, lebarnya itu dari luas alas balok. Di mana luas alas itu kan 60 itu dari panjang kali lebar. Maka panjangnya 12, lebarnya adalah 5 ya. Maka pertanyaannya adalah luas permukaannya. Oke, artinya luas permukaan itu luas permukaan balok ya. Itu sama dengan tadi 2 kali hasil panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi masing-masing kalikan ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, dipasang-pasangin gitu. Panjang lebar, panjang tinggi, lebar kali tinggi. 2 kali nilai panjangnya adalah 12 kali lebarnya berapa tadi? Lebarnya 5 ya. Tambah 12 kali 4 ya. Tambah lebarnya 5 kali 4. Nah, ini ya. Oke, maka hasilnya adalah panjang kali lebar 12 kali 5, 60 ya. 60, ini 12 kali 4, 48, 5 kali 4, 20. Kita jumlahkan dulu. 60, 48 tambah 20 adalah 128 ya. Kalikan 2, ini 256 cm kuadrat ya, luas. Ini jawabannya adalah B. Lanjutkan nomor 12. Sebuah balok berukuran panjang 7 dan lebar 5. Jika luas permukaan balok tersebut adalah 156, maka volume. Oke, volume balok yang ditanyakan. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Di soal baru ada panjang 7, lebar 5. Tingginya belum ada. Hanya ada luas permukaan balok. Nah, kita cari tinggi dari luas permukaan balok yang sudah diketahui 166.
Nah, di sini berarti kita rubah ya. Luas permukaan baloknya menjadi rumus 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 166. Nah, di sini kita masukkan nilai panjang lebarnya ya yang sudah diketahui, yaitu panjang 7 kali lebarnya 5 tambah panjangnya adalah 7 kali tingginya adalah yang kita cari belum diketahui ya. Lebarnya adalah 5 kali tinggi yang kita belum tahu cari ya, 166. Nah, lalu boleh kita coret ya antara 2 dengan 16. Kita bagi ya. Jadi sehingga mengurangi nanti dalam perhitungan. Ya, ini 2 dengan 166 ya. Yaitu sisanya adalah 83. Ini habis ya, sisa 1. Kita kalikan yang di dalam kurungnya ini 7 kali 5, 35. 7 kali T berarti aljabar ya, bervariabel jadi 7T. 5 kali T jadi 5T. Nah, ini 83. Nah, 7T, 5T kita jumlahkan jadi 12T, 35-nya pindah ruaskan ke 83 ya, ruas kanan. Jadi 12T sama dengan 83 kurang 35 ya. Jadi 12T-nya sama dengan 48 ya, 83 kurang 45-nya. Maka nilai T-nya adalah 48/12. Nilai T-nya adalah 4 cm. Nah, itu mencari nilai panjang ya. Maaf, nilai tinggi ataupun panjang atau lebar juga sama ya. Kalau diketahui luas permukaannya, jadi kita jadikan persamaan seperti ini. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar tinggi, berapa nilai luas permukaannya? Nah, dimasuk-masukkan saja ya. Oke, maka ini tingginya 4. Bagaimana untuk mencari volumenya? Ya, kita masukkan ke sini ya. Rumusnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kan 7, lebarnya 5, tingginya kan 4 ya. Jadi volumenya adalah 140 ya. 140 meter kubik. Ya, 7 kali 5 kali 4 ya. Oke, itu untuk nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Oke, kita perhatikan di sini. Ini adalah prisma dengan alas dan tutupnya segitiga sama kaki ya. Kita namakan prisma segitiga ya. Oke, segitiga sama kaki boleh ya. Ya, dengan prisma segitiga sama kaki kita tentukan apa nih? Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang alas 10 cm. Ini alas segitiga sama kakinya 10 cm. Dan sisi lainnya 13. Ya, ini sisi lain yang kakinya ya. Yang panjangnya sama 13. Luas permukaan prisma itu jika tingginya 20 cm. Oke. Luas permukaan prisma. Ya, luas permukaan prisma itu rumusnya adalah luas permukaan prisma, yaitu rumus umumnya 2 kali luas alas kali ditambah ya, ditambah keliling alas, ya nggak mau nih keliling alas ya, K itu keliling alas kali tinggi prismanya. Jadi luas alas kali 2, karena ada 2 alas sama tutup nih, yang disebut ada 2. Kemudian keliling alasnya dikali tinggi prismanya ya. Oke. Ya, karena ini adalah bentuknya alas sama tutupnya segitiga, maka dari 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi, ya kita rubah menjadi luas permukaan prisma tersebut ya, karena bentuknya segitiga ya, maka luas permukaan prisma segitiga gitu ya. Karena nanti prismanya bentuk alas tutupnya beda-beda ya.
Oke, berarti luas alasnya kita jadikan luas segitiga. Jadi 2 kali luas segitiga. Ditambah keliling alas kali tinggi prismanya ya. Sama dengan 2 kali luas segitiga itu berarti alas kali tinggi. Tingginya tinggi segitiga per 2 ya. 2 kali alas kali tinggi per 2 ya. Ini adalah luas dari segitiga alas kali tinggi bagi 2. Ditambah keliling alas kali tinggi ya. Nah, jadi rumusnya jadi seperti ini. Kenapa? Karena prismanya alas sama tujuhnya berbentuk segitiga. Jadi luas segitiga ya pakainya untuk luas alasnya. Intinya itu. Oke. Nah, hanya saja di sini luas segitiga kan butuh tinggi segitiga nih. Sedangkan di segitiga sama kakinya baru ada alas 10 sama sisi lainnya 13. Nah, tingginya nih yang kita cari dulu ya. Kalau kita gunakan rumus, ini gunakan Pitagoras. Teorema Pitagoras ya. Caranya gimana? Nah, 10 cm ini ambil setengahnya saja, itu berarti 5-an ya. Maka ini kita ambil 5 sama 13, maka tingginya sama dengan tinggi segitiganya sama dengan yaitu 13 ya, 13 sisi yang lainnya sisi miring dikurangin 5 ya. 5 itu setengahnya dari alasnya ya. Jadi 169 dikurangin 25 sama dengan 144, cari nilai akarnya di 12 cm. Nah, ini nilai tinggi dari segitiga tersebut ya. 12 cm adalah tinggi dari segitiganya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini boleh coret nih. Duanya seret, seret ya. Boleh coret ya. Alasnya adalah alas segitiga sama kakinya 10. Dikali tingginya adalah tadi teorema Pitagoras 12 ya. Ya, ditambah keliling alas. Nah, keliling alas itu keliling segitiga ininya nih. Ini alasnya 10, ininya 13, ini 13. Jadi keliling alasnya adalah 10 tambah 13 tambah 13 dikali, awas T-nya ini tinggi prisma bukan tinggi segitiga ya, yaitu di sini 20 cm. Maka ini 120 apa? Nah, ini 10 tambah 13 tambah 13 itu 36 ya. Dikali 20. Nah, ini 120 ditambah 720, maka hasilnya adalah 840 ya. Cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ini 120 nih. 120 ya. Itu ya. Awas ingat bentuk prismanya segitiga. Jadi luas alasnya ganti dengan luas segitiga alas kali tinggi segitiga per 2. Nah, tinggi segitiganya belum ada. Gunakan Pitagoras ya untuk mencari T-nya 13 kuadrat, sisi miringnya dikurangi dengan setengahnya alas yaitu 5. Jadi 13 kuadrat kurang 5 kuadrat adalah 144. Nanti hasilnya diakarin itu 12. Nah, itu tinggi segitiganya 12 yang kita gunakan untuk mencari luas alasnya atau luas segitiganya sini ya. Oke, kita lanjutkan 14. Nah, kalau di sini alasnya sebuah prismanya berbentuk bola ketupat. Kalau tadi kan segitiga ya. Dengan panjang diagonal masing-masing 16 dan 12, tinggi prisma tersebut adalah 15. Luas permukaan prisma. Kita langsung saja ya. Luas permukaan prisma berarti belah ketupat ya. Belah ketupat. Ya, maka sama rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Sama rumusnya ya. Hanya saja di sini luas alasnya kamu ganti dengan luas belah ketupat. Luas belah ketupat ya. Ditambah keliling alasnya. Keliling alasnya keliling belah ketupat nantinya ya. Kali tinggi.
Oke, berarti 2 kali luas belah ketupat kan diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2. Ya. Nah, untuk keliling alasnya, karena keliling alasnya berbentuk belah ketupat, ya belah ketupat itu kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, keempat sisinya itu panjangnya sama, kayak persegi ya. Nah, sehingga mencari kelilingnya, S, 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 semuanya sama, ya tinggal sisinya sama, tinggal keempat sisinya itu 4 kali S ya. 1 kali tinggi. Oke, jadi untuk keliling alasnya karena berbentuk bola ketupat, harus kita tambah-tambahkan S tambah S tambah S tambah S ya, atau 4 kali S. Oke, kita masuk ke perhitungan. Nah, ini kita coret ya, duanya boleh, hanya diagonal 1 ke diagonal 2. Ini masing-masing diagonalnya ada 16 sama 12. Ya, kita anggap ini diagonal 1, ini diagonal kedua. Jadi tinggal 16 kali 12 ditambah 4 kali. Nah, S-nya belum ada ya. Di sini kan baru ada diagonal 1, diagonal 2 dan tinggi prisma 15. Nilai S-nya kita perhatikan di sini ya. Ini adalah misalkan ketupat ya, dengan nilai S-nya yang sama. Nah, tapi diagonal itu beda panjangnya ya. Nah, ini namanya diagonal nih. Diagonalnya 16 sama 12. Kita ambil setengahnya ya. Misalnya diagonal pertamanya nih ya, yaitu 8. Ini 8. Totalnya 16. Diagonal keduanya kan 12. Berarti ini 6, ini 6. Gitu ya. Total ini 12, ini 16. Jadi ambil setengahnya nih. Karena ada titik tengahnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini S-nya nih. Nah, kalau kita gunakan Pitagoras, S-nya sama dengan 6 sama 8-nya kita kuadratin, kita jumlahkan. S-nya sebagai sisi miring sih ya. 36 tambah 64 yaitu 100. Jangan lupa cari akarnya. Nilai S-nya adalah 10 cm. Nah, ini adalah nilai S dari belah ketupat. Didapat dari mana? Dari setengah diagonal masing-masing, 16 sama 12 yaitu 8 sama 6 dikuadratin lalu dijumlahkan ya. Kalau digambarkan seperti ini. Maka S-nya ini muncullah 10 ya dari hasil hitungan ini dengan tinggi prismanya tadi adalah 15. Maka 16 kali 12-nya adalah 192. Kita tambahkan 4 kali 10 kali 15-nya adalah 600. Ya, maka ini hasilnya adalah 792 cm kubik ya. Jadi jawabannya adalah yang 752. Berapa nih? Ya, jawabannya belum ada ya. Ini belum diganti nih pilihan gandanya ini. Harusnya ini. 792 cm kubik. Oke, sorry ya. Pilihan gandanya memang belum diperbaiki. Oke, jadi jawabannya 14 adalah 792 cm pangkat 2 ya. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. 15. 15. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6. Ya, jika tinggi limas tersebut 4 cm, maka luas permukaannya adalah oke, 15 tadi udah ya. Oh, 15 nih. Volume prisma pada gambar di atas. Volume ya. Volume prisma. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi prisma. Karena ini prismanya adalah berbentuk alas sama tutupnya berbentuk trapesium. Ini kan trapesium nih. Ini. Nah, maka ini sebagai atap tutupnya ya, meskipun bentuk gambarnya alas sama tutupnya tidak di bawah ya, atau tidak di atas. Ini namanya prisma trapesium ya. Jadi kita cari volume prisma trapesium gitu ya. Maka nanti luas alasnya luas trapesium. Itu. Trapesium ya, dikali tinggi. Nah, luas trapesium itu kan sisi atas tambah sisi bawah
Ya, tambahkan dulu kali tinggi trapesium ya, kali tinggi prisma per 2. Oke. Jadi ada tinggi trapesium ya, ini tinggi trapesium nih. Ya, masih terus lagi biar jelas ya. Di atas tambah bawah trapesium, sisi atas trapesium tambah sisi bawah trapesium maksudnya ya, kali tinggi, ini tinggi trapesium. Ya. Nah, sama dengan atas tambah bawah, sisi atasnya ini trapesiumnya nih ya. 10 nih, sisi atas nih. 10 cm ditambah sisi bawahnya yang ini. Ya, oke, jadi 16 ya. 16 kita jumlahkan dulu nanti. Kali tinggi trapesiumnya ini 8 ya. Per 2 dikali, maaf tinggi trapesium ya tadi. T-nya tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah 20. Oke, jadi di sini bisa kita tentukan nilai dari volume prisma trapesium itu 16 tambah 10 berarti 26. Kita boleh coret nih, 2-nya dengan 8, bisa 4. Jadi 26 kali 4 kali 20. Ya, jadi nanti hasilnya adalah 2080 cm kubik ya. 26 kali 4 kali 20. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Awas ini prismanya trapesium ya. Sehingga luas alasnya tinggi, luas alasnya pakai trapesium. Atas tambah bawah dikali tinggi trapesium per 2 ini memang rumus luas dari trapesiumnya ya. Kali tingginya, itu tingginya adalah tinggi prismanya yaitu 20 ya. Oke, nomor 16. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 dan tinggi limas tersebut 4, maka luas permukaannya. Oke, luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas. Yaitu rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegaknya. Nyomot nih. Luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak ya. Jumlah luas sisi tegak. Oke, luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Oke, maka sama dengan luas alas. Ini alasnya berbentuk persegi. Nah, maka luas persegi ya. Luas persegi. Tambah jumlah luas sisi tegaknya. Karena bentuk limas seperti ini ya. Ini limas nih. Nah, ini kan limas ya. Yang piramid ya. Ini limas ya. Nah, limasnya ini bentuknya persegi alasnya tuh. Ya. Sehingga luas alasnya berbentuk luas persegi. Nah, jumlah sisi tegaknya kan ada yang ke atas ini ada 4 buah segitiga ya. Di mana 4 buah segitiga ini ukurannya sama. Ada 4 tadi. 4 kali luas segitiga. Kenapa 4 kali luas segitiga? Karena ada 4 segitiga yang ukurannya sama. Dengan luas persegi adalah S pangkat 2 ditambah 4. Luas segitiga itu alas kali tinggi segitiganya dibagi 2. Nah, ini boleh kamu coret ya. Di sisanya 2. S pangkat 2, sisi perseginya adalah 6 ya. Berarti 6 pangkat 2 tambah 2 dikali, ini kan segitiganya alasnya adalah ini ya, 6 cm. Ya, jadi ini segitiga. Lihat ya, ini segitiga gitu ya. Dengan alasnya adalah 6 cm. Ini A itu alas ya. Ini alas. 6 kali tinggi segitiganya belum ada ya. Oh, berarti tinggi segitiganya kita cari Pitagoras. Oke, kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini kan prisma nih. Ini kan limas nih, maaf.
Ya. Nah, ini persegi alasnya ya. 6 cm, 6 cm. Di sini ada, oh ini ada tinggi limasnya 4. Nah, tinggi limas yang ini. Nah, ini tinggi limas 4. Ya, maka kita butuh tinggi segitiga dari mana? Kita gunakan Pitagoras, tarik garis ini, dan tarik garis sini. Nah, ini siku-siku ya. Ini ada tinggi segitiganya. Nah, yang ini segitiga nih, yang ini ya. Ini kan siku-siku nih, kalau kalian lihat gambar ini siku-siku ya. Nah, maka di sini butuh alas segitiga siku-sikunya adalah setengahnya dari panjang sisi persegi yang di alas ya, yaitu 3. Ya, sehingga tinggi segitiganya kita gunakan Pitagoras, yaitu 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 ya. 4 itu karena tinggi limasnya, 3 itu setengahnya dari sisi persegi itu 6. Sisi alasnya 6 itu setengahnya 3 ya. Jadi 16 tambah 9 yaitu 25. Dari akarnya 25 itu adalah 5 cm. Ya, jadi tinggi segitiga yang kita gunakan di sini bukan tinggi limas ya, awas. Tinggi segitiga yaitu 5. Kita cari dulu dengan Pitagoras. Ya, kalau digambarkan tinggi segitiga di sini nih, samping nih ya. Oke, jadi jawabannya adalah 36 ditambah 60 yaitu 96 cm pangkat 2. Jawabannya B ya. Kita lanjut nomor 17. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang, ukurannya 10, 15, dan tingginya 20. Limas persegi panjang. Oke. Ini ya. Ini limasnya, misalkan. Nah, dengan panjang 10, lebar 15, dan tinggi limasnya di sini adalah 20. Oke, tentukan volume limas ya. Volume limas. Berarti persegi panjang ya. Persegi panjang. Oke. Volume limas itu adalah luas alas kali tinggi. Karena berbentuk persegi panjang ya kita gunakan luas alasnya luas persegi panjang. Jadi alasnya berbentuk apa dulu? Persegi panjang ya kita gunakan luas persegi panjang kali tinggi limasnya ya. Yaitu luas persegi panjang kali lebar dikali ini tinggi limasnya ya. Oke, panjangnya adalah 10, persegi panjangnya ya, lebarnya adalah 15, tinggi limasnya adalah 20. Ya kalau kita kalikan 10 kali 15. Oke, lupa nih. Limas itu ada sepertiganya ya. Oke, maaf. Rumusnya kalau volume limas itu ada sepertiganya ya. Ada sepertiganya. Nah, gitu ya. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Kenapa sepertiga? Karena ininya nggak ada atapnya. Runcing ya, hanya ada alas. Ya, gampangnya gitu cara ngapalinnya nih. Nah, jadi kayak kerucut, limas itu mencari volume ya khususnya ya. Itu jangan lupa ada sepertiganya nih, patut lupa nih ya. Luas alas ya dengan luas persegi panjang kali lebar. Nah, ini ada sepertiganya nih. Ya, jadi jawabannya adalah ini sepertiga kali 10 kali 15 kali 20 itu berarti maaf nih, langsung saja ya. Kita coret aja nih. Ya, 3 dengan 15 itu 5 ya. 10 kali 5 kali 20 itu 1000 cm kubik ya. Jadi jawabannya 1000. Nah, ini memang belum diperbaiki nih. Ini 1000 cm kubik ya. Ini jawabannya yang E ya. Ingat luas limasnya itu ada sepertiga nih. Jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, ini luas dari luas volume dari limas ya. Ini volume limas. Rumusnya. Nah, ingat ya. Ya, ada sepertiganya. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 18. Ya, ini lumayan nih. Oke, luas permukaan bangun ruang pada gambar di atas adalah oke. Di sini
kita cari luas balok dulu ya. Luas balok ya. Yang bawah nih. Luas balok tanpa tutup ya, tanpa tutup. Kenapa? Karena baloknya tertutup sama atap limas ya, sehingga diminta luas permukaan bangunan ruangannya di hanya sisi-sisi yang terlihat baloknya ya. Ini depan, belakang, samping kiri, samping kanan sama alas. Tutupnya tidak ada, sehingga balok tanpa tutup ya. Luas balok tanpa tutup. Ya, luas balok tanpa tutup. Kita cari luas baloknya itu ya seperti biasa ya, 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Hanya saja nanti kamu kurangin dengan bagian tutup. Bagian tutup ini kan panjang ya, panjang dan lebar ya. Ya, sehingga kita kurangin dengan panjang kali lebar karena nggak ada tutupnya. Oke, maka kita masukkan saja 2 kali panjangnya 16, lebarnya kali 16, tambah panjangnya 16, tinggi ini ya. Ini tinggi, panjang, ini lebar. Sorry. Lebarnya ya. Nah, kali tingginya 10 tambah lebarnya 16, tingginya 10 ya. Kurangin panjang kali lebar 16 kali 16 ya. Oke, maka ini 2 kali 256 tambah 160 tambah 160 dikurangi 256. Oke, kita kalikan 2 kali hasil jumlah dari 256 tambah 160 tambah 160 adalah 576 ya. Kurangi 256. Maka 2 kali 576 adalah 1152 dikurangi 256. Maka balok tanpa tutupnya adalah 896 cm². Nah, ini luas permukaan balok yang bagian bawah dengan tanpa tutup ya. Karena tertutup oleh atapnya itu limas. Jadi bagian atapnya tidak perlu kamu cari untuk luas permukaannya. Yang perlu di sini luas permukaannya dikurangin dengan panjang kali lebar itu 56. Kemudian bagian limasnya ya, yaitu kita cari limasnya itu limas tanpa alas ya, karena alasnya nggak ada. Jadi limas tanpa alas. Ya, luas limas tanpa alas berarti hanya jumlah luas sisi tegaknya saja ya. Jumlah luas sisi tegaknya sama dengan, berarti ini jumlah sisi tegaknya, kalau kalian lihat ini kan bentuknya persegi ya alasnya. Ini kan persegi nih. Sehingga ini segitiga yang di limas ini semuanya sama karena alasnya persegi. Sehingga jumlah sisi tegaknya kita cukup 4 kali luas segitiga. Karena sisi tegaknya kan segitiga ini, segitiga ya. Dan semua ukuran segitiganya sama. Ada 4, jadi 4 kali luas segitiga. Maka 4 kali alas kali tinggi segitiga kita bagi 2. Ini boleh kamu coret. Sisa 2, ini sisa 1. Sehingga 2 kali alasnya 16 ya. Dikali tinggi segitiganya. Nah, ini tinggi segitiganya belum ada ya. Tinggi segitiga yang bagian limasnya nih. Segitiganya yang ini nih. Nah, ini tinggi segitiga nih. Nah, itu segitiga dari limasnya. Ini biar rapikan dulu nih. Ya. Maka kita mencari segitiganya terlebih dahulu, tinggi segitiganya terlebih dahulu. Nah, ini kita garis bantu. Terlihat kita goras lagi ya, segitiga siku ya. Ini 15 ya, tinggi limasnya. Nah, ini setengahnya dari nilai alasnya yaitu 16 nih. Ya, berarti setengahnya adalah 8. Ya, 8 dari mana? Dari setengahnya 16 ya. Jadi 15 dan 8 untuk mencari nilai tinggi ini ya, tinggi segitiga.
ya. Oke. Jadi untuk tinggi segitiganya kalau kita hitung dengan Pitagoras nanti 15 kuadrat tuh ditambah ya tinggi segitiga. Oke, pakai Pitagoras berarti tinggi segitiganya di mana, di sini aja ya. Tinggi segitiga sama dengan 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 225 tambah 64 sama dengan 289 ya. Ya Karin, jadinya adalah 17. Jadi tinggi segitiganya adalah 17. Oke, 17 ya. 17, 17. Nah, maka 2 kali 16 ke 17 adalah 544. 544. Ya. Maka luas permukaan totalnya ya kita jumlahkan saja ya. Jadi luas permukaan di atas ya. Luas permukaan bangun ruang di atas yaitu sama dengan luas permukaan balok tanpa tutup ditambah 5 tanpa alas. Di totalnya adalah 1440. Jawabannya yang A ya. Oke, itulah untuk nomor 18. Silahkan dipelajari ya. Lanjut nomor 19. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8, 10. Tinggi prisma tersebut 15. Volumenya adalah ya volume prisma segitiga gitu ya. Siku-siku lah ya. Itu sama dengan luas alas kali tinggi prismanya ya. Oke, luas alas kali tinggi prisma. Maka luas alasnya berbentuk segitiga, jadi alas kali tinggi segitiga dibagi 2 kalikan tinggi prismanya ya. Alasnya berarti yang 6, tingginya yang 8. Nah, alas sama tinggi yang kecil ya, yang panjang tidak kamu pakai ya. Jadi alasnya yang 6, tingginya yang 8 dibagi 2 kali tinggi prismanya 15. Boleh kamu coret dengan 8, boleh coret dengan 6 juga boleh. 6 kali 4 kali 15 ya. Jadi jawabannya adalah 360 cm kubik. C. Nomor 20. Nah, ini juga volume lagi. Volume kemasan makan ringan. Ini dianggap makan ringan ya kemasannya. Ini prisma dengan alasnya segitiga sama sisi ya. Ini sama sisi ini 6, ini 6, ini 6 ya. Gambar di atas menunjukkan kemasan makan ringan berbentuk prisma segitiga sama sisi ya kan. Volume kemasan makan tersebut ya kita cari volume prisma segitiga sama sisi ya. Ya, maka volume prisma sama sisi itu kan luas alas kali tinggi prismanya ya. Ya, alasnya berbentuk apa tuh? Luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga ya, maka kita gunakan alas luas segitiga ya. Sudah. Volume ya, volume ini luas alas. Kita gunakan luas segitiga. Luas segitiga kali tinggi. Karena alasnya berbentuk
segitiga sama sisi, yaitu dua segitiga. Berarti alas kali tinggi segitiga, karena luasnya alas segitiga ya, per 2 kali tingginya. Oke, alas segitiga sama sisinya kan 6. Nah, tingginya belum ada nih. Nah, tingginya ini kita belum ada. Oke, mencari tinggi pada 5 segitiga sama sisi. Oke, tinggi segitiga sama sisi, kita gunakan rumus saja ya, yaitu panjang sisinya kamu bagi 2 kasih akar 3. Nah, ini rumusnya gini. Ini khusus untuk tinggi segitiga sama sisi. Ya, sisinya kan 6, berarti 6 bagi 2 tambahin akar 3. Jadi tinggi segitiga sama sisinya 3 akar 3. Nah, kamu nggak usah pakai Pitagoras juga bisa ya. Kalau mau pakai Pitagoras silakan boleh. Kalau mau pakai rumus sisi per 2 akar 3 boleh. Ini khusus untuk segitiga sama sisi ya. Maka di sini alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi. Nah, tinggi segitiganya 3 akar 3 ya, per 2 kali tinggi prismanya yaitu 10 ya. Kita coret. Bisa 5. Sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Akar 3 kali 5 sama dengan 18 kali 5 adalah berapa nih? 90 ya. 90 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini diingat ya. Mencari tinggi segitiga perlu tinggal S-nya berapa bagi 2. 6 bagi 2, 3 ya. Kasih akar 3. Karena digunakan untuk mencari luas alas. Yaitu luasnya segitiganya adalah alas kali tinggi segitiga per 2. Nah, ini pakai tinggi segitiga. Dari segitiga sama sisinya. Lanjut nomor 21. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisi sikunya 8. Tinggi prisma tersebut adalah oke. Ya, untuk nomor 21 ini kita tentukan dulu tinggi prisma tersebut, volume prisma ya. Volume prisma. Oke. Ada volume prisma yaitu 360. Kita cari volume prisma kan luas alas ya. Luas alas kali tingginya sama dengan 360. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi prismanya adalah 15 per 360. Ya. Alasnya ini. Panjang salah satu sisi sukunya adalah 8. Ini kita anggap alas, nggak apa-apa ya. Ini alasnya ya. Cuma tingginya memang belum ada. Alasnya 8 kali tinggi segitiga per 2 kali 15 per 360. Ini kita coret, sisa 4. Jadi 4 kali tinggi segitiga kali 15. Jadi 4 kali 15-nya adalah 60 ya. Kali tinggi segitiga. Sama dengan 360. Maka tinggi segitiganya sama dengan 360 per 60. Maka tinggi segitiganya adalah sama dengan 6 ya, cm. 60 dari mana? Lipat ke 15. Oke, maka luas permukaan prisma. Oke, luas permukaan prisma. Luas prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. 2 kali luas alas kali keliling alas kali tambah tinggi. Ya, karena alasnya berbentuk segitiga, maka 2 kali luas alas segitiga itu alas kali tinggi segitiga per 2 tambah keliling alas kali tinggi. Oke, kita coret ya. Tadi alasnya adalah 8, segitiganya kali tinggi segitiganya 6. Nah, ini ditambah nih, bukan dikali. Keliling alasnya adalah karena segitiga siku-siku ya, tadi ketahuinya ya.
dengan alasnya 8, tingginya 6. Ya, ini kan alasnya 8, tingginya 6. Maka sisi miringnya ini adalah 10 cm. Dari mana 10? Dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Itu 36 tambah 64, yaitu 100. Ya, Karin adalah 10 cm. Nah, sehingga keliling dari alasnya itu 6, tingginya, alasnya 8, ditambah sisi miringnya 10 ya. Dikali tinggi prismanya yaitu 15. Jadi sini 48 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 berarti 24 dikali 15. Ya. Jadi kita kalikan dulu 24 kali 15, 360 ya. Jadi jawabannya adalah 408. Yaitu B ya. Itu ya. Awas untuk keliling alasnya itu keliling segitiga siku-sikunya ya. Dengan alasnya 8, tingginya 6 ya, maka sisi miringnya 10. Kita butuh sisi miringnya ini dengan Pythagoras, kita jumlahkan. Itu sebagai keliling alasnya. Oke, nomor 22, sebuah balok berukuran panjang dan lebar. Jika volume baku tersebut 60, maka luas permukaannya adalah oke, ini seperti soal sebelumnya ya. Volume balok yaitu 60, kita panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 60. Ya, panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya belum ada. Berarti 5 kali 4 kali tingginya yang belum ada 60. Berarti ini 20 kali tinggi dengan 60, maka T-nya adalah 60 per 20 ya. Jadi T-nya adalah 3. Jadi jawabannya nilai T-nya adalah 3 cm. Nah, nilai T-nya ini kita gunakan untuk pertanyaan yaitu apa nih? Luas permukaan balok. Jadi luas balok itu rumusnya hasil dari panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tingginya ya. Ini 2 kali panjangnya adalah 5 kali lebarnya 4 tambah panjangnya 5, tingginya 3 tambah lebarnya 4 kali tingginya 3. Jadi hasilnya 2 kali 20 tambah 15 tambah 12 sama dengan 2 kali 20 tambah 15 tambah 12 ada 47. Nah, kita kalikan dengan 2 jadi hasilnya adalah 84 cm per 2. Ini C ya. Oke, ya, soal terakhir nomor 23. Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 10, segitiga sama sisi ya. Ini 10 ya. Jika tinggi prisma tersebut ada 12, maka volume prisma. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Kalau berbentuk segitiga, kita gunakan luas segitiga untuk alasnya kali tinggi, maka luas segitiga itu alas kali tinggi. Segitiga per 2 kali tinggi. Jadi mengikuti ya, alasnya berbentuk segitiga sama sisi ya, luas segitiga ya. Yaitu alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi. Dengan alasnya segitiga sama sisi kan 10, berarti alasnya 10 kali tinggi segitiganya. Nah, ini tinggi segitiganya ya. Nah, mencari tinggi segitiga pada sama sisi, segitiga sama sisi. Tadi rumusnya adalah tinggal sisi bagi 2 kasih akar 3. Karena sisinya 10, kamu bagi 2 saja, kasih akar 3, jadi tinggi segitiga sama sisi itu adalah 5 akar 3. Nah, ini tingginya. Maka tinggi segitiga adalah 5 akar 3 per 2. Tinggi prismanya adalah 12. Baik, kamu coret, bisa 6. Berarti 10 kali 5 ya, itu 50. Tetap pada akar 3-nya, dikali 6. Ini jawabannya 300 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke,
Jadi ingat ya, mencari tinggi segitiga sama sisi, tinggal sisi per 2 akar 3. Ya, 10 per akar 10 bagi 2 ya, 10 bagi 2 akar 3. Karena sisi-sisinya kan 10 nih, segitiga sama sisinya. Jadi 5 akar 3. Nah, ini digunakan untuk mencari luas alas. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, ya alas kali tinggi segitiga per 2. Tinggi segitiganya ada akar 3-nya, nggak apa-apa. 5 akar 3 itu kali 10 ya 50 akar 3. Karena per 2, 16, 12-nya bagi 2 jadi 6. Jadi 50 akar 3 kali 6 adalah 300 akar 3. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga membantu untuk persiapan PAT. Semoga nilainya maksimal semua. Saya doakan nilainya 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.